Baik teman-teman semuanya, sambil menunggu jam berenang, kita coba sharing terkait soal pengadaan barang jasa pemerintah yang berdasarkan perubahan Perpres 16 tahun 2018, yaitu perubahan kedua dengan Perpres 46 tahun 2025. Jadi ini khusus yang berubahnya saja ya, khusus yang berubahnya saja. Akan dibuat beberapa video ya. Sekarang kita coba mulai dari awal ya. Satu, dalam definisi pengadaan barang jasa pemerintah, entitas mana yang disisipkan sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan PBJ selain kementerian, lembaga, dan perangkat daerah? A. BUMN dan BUMD, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. B. Institusi lainnya dan pemerintah desa. C. Kelompok masyarakat dan ormas. Atau D. Agen pengadaan dan pejabat pengadaan. Nah, ini apa yang disisipkan di dalam Perpres 46 tahun 2025. Kita lihat. Nah, jadi di sini kita lihat di definisi ya, ada penambahan institusi lainnya dan pemerintah desa, ini yang biru ya. Kemudian dananya APBN, APBD, dan APBDes ya, anggaran pendapatan dan belanja desa. Nah, berarti jawabannya adalah entitas mana disisipkan, yaitu B, institusi lainnya dan pemerintah desa. Nomor 2, sumber anggaran baru. Nah, ini juga sama nih. Sumber anggaran baru apa yang disisipkan dalam lingkup pembiayaan pengadaan barang pemerintah? A. Dana cadangan pemerintah, bukan ya. B. APBN tambahan, bukan. C. Dana pinjaman dalam negeri. D. APB desa. Ini ya, yang D ya. Anggaran pendapatan dan belanja desa ya. Dan nomor 3, siapakah yang termasuk dengan pemerintah desa berdasarkan definisi yang disisipkan dalam Perpres ini ya, Perpres baru ya. A. Sekdes, Sekretariat Desa yang bertanggung jawab atas anggaran. B. Badan Permusyawaratan Desa, BPD. C. Kepala Desa dibantu perangkat desa. D. Aparatur sipil negara yang ditugaskan di desa. Nah, ini ada istilah pemerintah desa ya. Kita lihat di Perpresnya mana. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Jadi pemerintah desa adalah kepala desa ya, atau nama lain dibantu perangkat desa. Jadi kepala desa atau disebut nama lain. Nah, jadi siapa yang dimaksud dengan Pemdes berdasarkan definisi Perpres 46? Kepala desa dibantu perangkat desa ya. Nah, ini C ya jawabannya. Oke. Dan nomor 4, definisi pengadaan barang jasa internasional diubah menjadi tender atau seleksi internasional. Menjadi pengadaan barang jasa internasional yang intinya adalah PBJ yang dibiayai APBD yang sumber pendanaannya terbuka bagi A. hanya pelaku usaha asing, B. hanya pelaku usaha nasional, C. pelaku usaha nasional atau asing, D. pelaku usaha yang terdaftar di KPP. Tentunya ini karena internasional ya, bisa usaha asing ataupun bisa usaha nasional ya, C ini ya. Jadi ini istilah-istilah atau tambahan-tambahan baru di Perpres baru ya. Jadi ini soalnya tidak keseluruhan Perpres, tidak seluruh keadaan, tapi khusus yang bergantinya aja. Nanti baru setelah soal-soal ini kita ke soal-soal keseluruhan ya, konsep keseluruhan. Ini sekarang konsep yang berubah aja di Perpres 46 ya. Nomor 5, istilah e-marketplace untuk pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah menjadi A. e-procurement, loka pasar, C. toko daring, D. katalog elektronik nasional. Nah, ini istilah ya. Ini yang benar adalah loka pasar ya. Coba kita lihat di Perpresnya. Nah ini 20 loka pasar. Nah, ini, loka pasar e-marketplace PBJ adalah pasar elektronik yang sedang untuk kebutuhan barang jasa pemerintah. Jadi ini jawabannya adalah loka pasar ya. Nah, jawabannya loka pasar. Oke. Dalam definisi pengadaan barang internasional nomor 6 ya. Nomor 6, dalam definisi PBJ internasional, pengadaan tersebut mencakup yang dibiayai oleh APBN termasuk yang sumber pendanaannya baik sebagai seluruhnya melalui selain APBN melalui apa? A. pendapatan badan layanan umum, B. pendapatan pinjaman hibah luar negeri, C. dana swasta nasional, D. kerjasama BUMN asing. Tentunya betul adalah B ya, pinjaman hibah luar negeri ya.
Jadi bukan hanya APBD, pinjaman hibah luar negeri. Oke. Nomor 7, nah ini masuk ke pengadaan langsung. Apa batasan nilai paling banyak untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi? A. 100 juta, B. 200 juta, C. 400 juta, D. 1 miliar. Nah, untuk Perpres terbaru sudah merubah ya, pengadaan langsung untuk konstruksi itu sampai dengan 400 juta, C ya. 8, dengan adanya batasan nilai baru untuk pekerjaan konstruksi, batasan nilai pengadaan langsung untuk barang jasa lainnya ditetapkan paling banyak. Nah, ini untuk barang jasa lainnya apakah tetap atau mengikuti konstruksi? A. 400 juta, B. 50 juta, C. 200 juta, D. tidak ada batasan. Nah, yang barang jasa lainnya tetap ya, masih di 200 ya. Yang C, 200 juta. 9. Produk dalam negeri didefinisikan sebagai barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja. A. Tenaga ahli asing, B. WNI warga negara Indonesia, C. Pekerja lokal di daerah terpencil, D. Tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi. Yang benar adalah tentunya oleh WNI ya, PDN ya, barang jasa rancang bangun perekayasaan yang menggunakan seluruh atau sebagai tenaga kerja WNI, baru PDN ya. Jadi tenaga kerja harus dari WNI ya, PDN. Oke. Nomor 10. Tujuan baru yang ditambahkan dalam definisi pengadaan berkelanjutan adalah mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis dan menciptakan nilai A. Nilai manfaat tertinggi, value for the money, B. Tata kelola keuangan yang ketat, C. Good corporate governance, atau D. Kebutuhan regulasi. Nah, ini ada tujuan baru ya dalam pengadaan berkelanjutan, yaitu good corporate governance. Good corporate governance ya, tata kelola yang baik. 11. Lingkup pengguna pengadaan berkelanjutan diperluas. Selain ke LPD, Kementerian Lembaga Perikatan lainnya juga mencakup aktivitas A. BUMN, Badan Usaha Milik Negara, B. Pemerintah Desa, C. Layanan umum, D. Agen pengadaan. Tentunya ada penambahan lingkup ke pemerintah desa ya, pemerintah desa. Kemudian 12. Konsolidasi pengadaan yang didefinisikan sebagai strategi dengan menggabungkan titik-titik untuk mendapatkan hasil yang efektif efisien. Ulangi ya, konsolidasi pengadaan barang jasa didefinisikan sebagai strategi untuk menggabungkan apa? Menggabungkan titik-titik ya, untuk mendapatkan hasil yang efektif efisien. Apakah A. menggabungkan beberapa paket pengadaan barang sejenis, B. nilai kontrak yang sama, C. kebutuhan barang jasa, atau D. semua bentuk pemilihan. Nah, ini di Perpres terbaru, konsolidasi pengadaan barang jasa didefinisikan sebagai strategi untuk menggabungkan kebutuhan barang jasa ya. Ini untuk menggabungkan kebutuhan ya, kebutuhan. Oke. Ini internetnya kita matiin dulu. Oke. 13. Batas pagu anggaran paket pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya yang dibutuhkan untuk usaha mikro kecil, usaha kecil, serta koperasi kini ditingkatkan menjadi, ini di Perpres 12 sebetulnya ya, bukan Perpres 46, Perpres 12 nih. A. 2,5 miliar, B. 10 miliar, atau C. 15 miliar, atau D. 100 miliar. Ini 15 miliar. Intinya bukan di Perpres 46 ini perubahan ini. Perubahan sebelumnya ini ya. Perpres 16 ya gitu ya. Atau bukan 12, 16 ya sebelumnya ya. Oke. 14. Kebutuhan PDN, kewajiban penggunaan PDN untuk produk industri harus memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri. TKDN ditambahkan bobot manfaat perusahaan BMP paling sedikit A 25, B 30, C 40, D 50%. Yang betul adalah 40% ya TKDN plus BMP-nya. Ini juga pada Perpres sebelumnya ya. Perubahannya ini. 15. Nah, ini baru nih. Kewenangan baru yang disisipkan kepada PA pengguna anggaran adalah menyesuaikan prosedur, tata cara, tahapan, metode, jenis kontrak dan atau bentuk kontrak untuk mengisi kekosongan hukum dan atau mengatasi apa? A. keadaan kahar, B. penanganan peristiwa darurat, A. keadaan kahar, ulang ya, A. keadaan kahar dan penanganan peristiwa darurat, B. persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan untuk pengadilan KPPU, C. stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum, D. perubahan pagu anggaran dan kebutuhan pengguna anggaran. Nah, ini ada di pasal, kita lihat pasalnya. Ada di pasal ini PAKPA ya, pasal 9 ya. Pasal 9 kita lihat.
menyesuaikan prosedur, tata cara, tahapan, metode, jenis kontrak, dan atau bentuk kontrak pada proses pengadaan dengan pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum dan atau mengisi stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Nah itu tambahannya ya. Jadi ini jawabannya adalah C ya. Saya ulangi soalnya. Kewenangan baru yang disisipkan kepada PA adalah menyesuaikan prosedur, tata cara, tahapan, metode, jenis kontrak, dan atau bentuk kontrak untuk mengisi kekosongan hukum dan atau mengatasi C nih, stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum ya. Terus 16, pelimpahan kewenangan KPA kepada KPA. Ulangi nomor 16, pelimpahan kewenangan PA kepada KPA untuk pengelolaan APBD. Nah ini karena pelimpahan ke APBD itu berbeda dengan APBN. Kalau APBN bisa semua dilimpahkan ya, kalau APBD tidak semua. Mencakup kewenangan untuk A, menghapus atau menambah jaminan uang muka dan menghapus jaminan pelaksanaan. B, menetapkan agen pengadaan. C, menyesuaikan prosedur, tata cara, tahapan, metode, jenis kontrak. Atau D, menetapkan pemenang tender di atas 100 miliar. Nah, kita lihat mana yang termasuk yang boleh didelegasikan. Nah, kita lihat ya. Nah, ini sampai nah, nih sampai F2 ini ya. Ini sampai F2 ini. Jadi yang F2 bisa nih. Yang kedua bisa. Nih, kita lihat di KPA-nya, pasal KPA-nya ya nih. Nah, nih. Nah, delegasinya ya. Nah, nih. Nah, nih. Ayat 1 ya, semuanya nih boleh. Nah, PAPBD hanya pada ayat 1 A sampai F2. Nah, jadi sampai F2 aja nih. Sampai F2 aja. Menetapkan PPK, pejabat pengadaan, penyelenggara swakola, tim teknis, juri ya, ahli, tender gagal, pemenang. Nah, ini tidak boleh didelegasikan. Kita lihat. Nah, jadi yang boleh itu yang menyesuaikan prosedur, tata cara, tahapan, metode, jenis kontrak. Nah, ini boleh nih yang diskresi nih. Tapi kalau agen pengadaan, menetapkan tender itu nggak boleh. Di APBD ya, kalau di APBN boleh. 17, kita sampai nomor 20 aja ya. Dalam hal KPA menetapkan tugas sebagai PPK, KPA wajib memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang jasa ya. Jadi cukup dengan kehadiran ya, ini juga baru nih ya. Ini masalah sertifikasi untuk PA KPA ya. Jadi sekarang dalam hal KPA melaksanakan tugas sebagai PPK di daerah biasanya ini ya. KPA wajib memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang jasa, bukan anggaran pendapatan, bukan hukum kontrak pengadaan, bukan keuangan, tapi pengadaan barang jasa. 18. Tugas PPK dalam mengendalikan kontrak dalam Perpres 46/2022 ditambahkan kewajiban untuk A, menginput e-kontrak, B, melaporkan kepada APIP, C, melaksanakan e-price auction, D, menyetujui jaminan pemeliharaan. Nah, ini yang baru adalah A ya, menginput e-kontrak. Di sebelumnya nggak ada ya, walaupun dalam prakteknya di SPC sudah dilakukan ya, tinggal di Perpresnya. 19. PPK wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan A, nilai pagu anggaran, B, kualifikasi penyedia, C, tipologinya, D, masa jabatan. Yang betul adalah sertifikat kompetensi PPK berdasarkan tipologinya. 20. Personil lainnya TNI, Polri, ASN yang dikecualikan, kita dapat tugaskan sebagai pejabat pengadaan dan atau PPK. Dan tugas ini kini eksplisit mencakup membantu tugas PKPA dalam perencanaan, pengawasan kontrak, dan A, pengawasan penentuan HPS, B, melakukan audit, C, serah terima, D, menjadi usaha banding. Nah, ini juga eksplisit ya untuk personil lainnya, yaitu membantu tugas PKPA dalam perencanaan, pengawasan kontrak, dan C, serah terima ya. Oke, demikian teman-teman semuanya. Udah jam 6:05, saya berenang dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu, salam bahagia, dan salam pengadaan.